Kami calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ellen Istantia. Saya Nurul Badriah. Saya Harmeruri. Kami akan melakukan praktek kucing tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam Bu Arme. Bu Ellen gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Ellen rencananya mau melakukan coaching ya? Iya Bu, saya akan melakukan coaching sama Ibu Nurul. Oh gitu. Hari ini ya Bu ya? Iya. Oke. Baik Bu ya, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu nanti yang berkaitan dengan rubrik penilaian. Akan saya amati ya Bu ya. Rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian kompetensi coachingnya yang mencakup kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu ya. Baik Ibu, nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam coaching nanti Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu ada 3 Bu nanti. Yang pertama itu kesadaran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Terus yang lebih spesifik yang ingin Ibu tingkatkan kompetensi yang mana Bu? Yang spesifik ingin saya tingkatkan atau saya munculkan itu ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sama coach saya nanti. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ada 2 kompetensi ya yang ingin Ibu tingkatkan ya. Oke. Terus untuk indikator ketercapaiannya apa yang ingin Ibu capai nanti ketika melakukan coaching? Ya, ketika melakukan coaching nanti saya ingin indikator ketercapaian saya ingin coach saya nanti menemukan masalah, menemukan pemecahan masalah terhadap permasalahannya sendiri, terus memunculkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya melalui alur cerita. Oke, baik Bu Ellen ya. Saya kira cukup ya Bu ya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik dengan Ibu Nurul ya, dan bisa menemukan solusi sesuai dengan indikator pencapaian yang Ibu capai tadi. Oke Bu Ellen. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Bu Ellen. Iya, Ibu Nurul apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bu Ellen apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Tadi ada yang nelpon ya Bu? Iya Bu Ellen, tadi saya nelpon Bu Ellen. Kira-kira ada apa ya Bu? Saya pengen curhat Bu, pengen diskusi. Iya, kira-kira apa sih yang mau didiskusikan? Saya pengen diskusi tentang masalah yang sedang saya hadapi Bu Ellen. Masalahnya tentang kolaborasi yang ada di sekolah Bu Ellen. Iya. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan nanti setelah kita berdiskusi? Harapan saya setelah diskusi, saya pengen menemukan solusi atas apa yang sedang saya hadapi saat ini Bu Ellen. Iya. Nah, kalau begitu, kalau boleh saya tahu nih, permasalahan seperti apa sih yang kata Ibu tadi kolaborasi di sekolah Ibu? Entah Bu Ellen, sepertinya saya melihat di sekolah saya itu kolaborasinya belum berjalan dengan baik. Lebih banyak sendiri-sendiri, kadang-kadang ada yang bahkan pengen menonjolkan diri sendiri Bu Ellen. Oh, jadi belum ada istilahnya itu kolaborasi yang baik ya? Iya Bu Ya. Ellen. Kira-kira nih Bu, apa sih faktor yang memungkinkan hal itu bisa terjadi Bu? Iya, bisa jadi karena kesadaran Bu Ellen ya, kesadaran diri, kemudian juga selain itu bisa karena tidak adanya wadah untuk kolaborasi itu sendiri, tidak terfasilitasi. Nah, jadi menurut Ibu semua guru itu harus saling berkolaborasi, begitu ya Bu? Ya. Kira-kira nih nilai kolaborasi nih antar guru-guru di sekolah Ibu kita ibaratkan di rentang nilai antara 1 sampai 10. Kira-kira berada di rentang berapa ya Bu? Kalau sekarang di rentang 5 Bu. Kira-kira Ibu maunya di rentang berapa sih Bu?
nilai kolaborasi di sekolah ibu? Kalau rentang 10 mungkin sempurna Bu ya. Iya. Paling tidak sampai di angka 9,5 aja Bu. Nah, kira-kira untuk memunculkan rentang 9,5 itu rencana apa yang ibu Nurul lakukan? Apa ya Bu ya? Sepertinya saya harus lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman, kemudian membuat rencana kegiatan yang memancing kolaborasi antar teman sejawat, dan mungkin juga mengkomunikasikan dengan pemangku kebijakan di sekolah. Iya, itu rencana yang sangat bagus Bu, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan mengkoordinasikan sama guru-guru, teman sejawat. Di sini kira-kira ada lagi nggak Bu yang ibu lakukan untuk memunculkan rasa kolaborasi di sekolah ibu? Kalau spesifiknya mungkin bisa dengan kegiatan Bu Ellen, kegiatan seperti outbound, sehingga di situ kan akan dilatih kekompakan dari kesolidarisan dan kemudian bisa melatih kolaborasi juga. Iya. Kira-kira ibu kapan akan memulai Bu rencana ibu ini? Sepertinya setelah kepala sekolah dinas keluar, saya akan langsung mengkomunikasikan dengan kepala sekolah Bu Ellen. Iya. Komitmen apa yang ibu rencanakan agar masalah ibu itu yang tadi kolaborasi di sekolah ibu itu bisa teratasi Bu? Komitmennya tentu saya akan memulai rencana saya supaya rencana saya ini bisa berjalan untuk untuk sekolah ini biar saling ada kolaborasi antar sama teman ataupun dengan semua yang ada di sekolah. Oke. Kira-kira untuk menjalankan kolaborasi dan apa yang sudah ibu rencanakan tadi, siapa saja sih yang bisa membantu mewujudkan rencana ibu tadi Bu? Teman-teman, kemudian juga kepala sekolah, itu saya pikir bisa untuk mendukung saya dalam menyelesaikan persoalan ini. Iya, tentunya teman-teman sejawat ya Bu, Iya. terus juga kepala sekolah yang mendukung rencana ibu tadi. Ya, bagus sekali rencana yang sudah ibu buat tadi Bu. Berarti kedepannya nanti ibu akan menjalankan rencana itu dengan segera mungkin Bu ya. Iya. Baik Bu Nurul, dari perbincangan kita ini nih, kira-kira apa sih perasaan ibu saat yang dirasakan ibu saat ini Bu? Bagaimana perasaan ibu? Saya lebih lega Bu, jadi saya sudah bisa menemukan solusi atas apa yang menjadi masalah saya saat ini. Ya, alhamdulillah Bu, kalau begitu yang dari perbincangan yang sangat luar biasa ini, semoga nanti ibu bisa melaksanakan kegiatan yang ibu rencanakan tadi dengan sebaik mungkin, bisa menumbuhkan kolaborasi dengan teman sejawat, terus pokoknya tetap semangat Bu ya untuk memunculkan sikap kolaborasi antar sesama teman. Baik Bu Nurul, apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada yang mau dibicarakan lagi Bu? Sepertinya sudah cukup Bu Ellen, saya kira cukup ya. Itu hanya itu yang ingin saya diskusikan. Terima kasih sekali Bu Ellen atas waktunya. Oke, baiklah Bu, saya undur dulu sampai di sini dulu perbincangan kita. Mungkin kalau ada waktu jam kosong kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya Bu Ellen. Assalamualaikum. Oke Bu Ellen, baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, pasca observasi dari Ibu melakukan coaching tadi. Iya. Oke, bagaimana Ibu menilai kompetensi Ibu setelah melakukan coaching hari ini Bu? Ya, kompetensi yang saya munculkan tadi saya rasa sudah muncul semua Bu ya, tapi di sini saya spesifiknya yang saya munculkan itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sama coach saya. Oke, terus Bu, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu setelah saya melihat Ibu coaching dari Ibu Nurul tadi.
dari hasil pengamatan saya Bu ya, pertama Ibu sudah melakukan rubrik penilaian yang pertama sesuai dengan rubrik Tirta. Ibu sudah melengkapi tujuan, identifikasi masalah, terus rencana dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi coaching juga Ibu sudah menerapkannya di situ. Dan Ibu tadi kan mengatakan sebelumnya tadi Ibu akan dua kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan, tingkatkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, dan itu sudah Ibu lakukan. Terus indikator yang pencapaiannya, si coaching itu sudah bisa menemukan masalah ya, memecahkan masalah, dan tadi coach saya sudah mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu memunculkan potensi yang ada dalam dirinya dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Oke, baik Bu. Dari dua tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan setelah Ibu melakukan coaching? Ya, mungkin di sini yang akan saya lebih tingkatkan lagi itu pertanyaan yang berbobot karena biar bisa untuk memunculkan lagi potensi yang ada dalam diri coach saya tadi. Oke. Baik Bu Ellen, saya rasa udah ya Bu ya untuk observasi kita. Saya rasa sekian Bu Ellen ya. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Ellen. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Ellen. Ya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Ellen. Bu Ellen apa kabar? Alhamdulillah. Makin cantik aja Bu Ellen. Ibu saja. Baik Bu, Bu Nurul rencananya mau melakukan coaching ya Bu? Iya benar sekali Bu Ellen. Saya ingin melakukan coaching rencananya hari ini. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, nanti di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Nah, pada proses coaching kali ini antara coach dan coachee nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian kita ya Bu. Di sini yang akan saya amati itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, terus nanti apakah kompetensi coachingnya muncul, kesadaran penuhnya muncul, terus mendengarkan aktifnya apakah sudah muncul, dan apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu. Nah, di sini juga jangan lupa kita dalam melakukan proses coaching ini Bu, kita harus memegang penuh prinsip-prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, pertanyaan pertama nih untuk Ibu ya sebagai coach nanti. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi memberikan pertanyaan berbobot Bu Ellen. Oke, nah kira-kira dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih kompetensi apa yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan atau Ibu munculkan dalam coaching ini? Saya ingin lebih memunculkan atau mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu Ellen. Oke, nah Ibu yang terakhir nih, kira-kira nih indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri coach Bu. Oke, baik Bu, silakan melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Nanti saya akan mengamati ya Bu. Iya Bu Ellen. Silakan. Iya, terima kasih Bu Ellen. Assalamualaikum Bu Harmei. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya, alhamdulillah Bu ya. Bu Harmei, ada apa? Katanya mau nyari saya kemarin ya? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan ke Ibu, mau sharing lah gitu Bu ya. Mau sharing apa nih kira-kira hari ini? Saya mau sharing tentang itu Bu, modul ajar mata pelajaran saya Bu. Ada apa nih dengan modul ajar mata pelajaran Bu Harmei ini? Iya, saya kan kesulitan Bu ya dalam baik membuat ataupun terus yang poin-poin yang ada dalam modul tersebut Bu ya. Terus belum adanya
persamaan persepsi Bu antara kami sesama guru bahasa Arab, bahasa asing Bu ya, di terutama di provinsi kita Bu, di Bangka Belitung ini gitu. Kira-kira kenapa nih Bu Harmay hal itu bisa terjadi? Mata pelajaran saya ini kan Bu bukan mata pelajaran utama gitu Bu ya, jadi termasuk mata pelajaran pilihan ya Bu ya. Jadi terus dan yang utama itu dia belum menjadi perhatian juga dari Kemendikbud Bu ya. Jadi istilahnya kami ini belum ada juga antara sesama MGMP ini Bu untuk pembuatan perencanaan modul seperti itu Bu. Terus di PMM juga masih sedikit lah saya lihat gitu Bu untuk modul ajar kami ini Bu. Nah, dengan permasalahan yang terjadi nih Bu Harmay, dengan sedikitnya bahan, kemudian minimnya koordinasi antar sama guru, kira-kira apa yang bisa Bu Harmay lakukan supaya misalnya nih supaya guru-gurunya bisa koordinasi atau bisa apa yang akan Bu Harmay lakukan setelah ini dengan masalah yang ada? Saya tuh ada rencana Bu, kalau kebetulan di sekolah kami itu kan ada 2 ya Bu ya, rekan sejawat saya yang sama mapelnya gitu. Jadi saya ini pengen yang lingkungan kecil lah, lingkup kecil dulu lah Bu gitu, sesama MGMP provinsi ini untuk mengadakan semacam workshop dulu lah gitu Bu, untuk pembuatan modul ajar ini gitu, mengajak teman-teman rekan sejawat tapi yang beda sekolah gitu, yang provinsi gitu, biar kita belajar bersama gitu di dalam workshop itu Bu. Oh iya Bu Harmay, bagus sekali rencananya sudah bagus, sudah pengen melibatkan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selain itu siapa lagi nih yang bisa Ibu libatkan untuk rencana yang akan dilakukan ini? Oke. Untuk yang itu Bu, rencananya yang pertama pasti saya akan menemui ketua MGMP kami dulu Bu, ketua MGMP provinsi kami gitu. Terus mendiskusikan dengan pengurus inti dulu Bu gitu, baru melakukan seminar atau workshop yang berhubungan dengan modul ajar tadi Bu. Dan saya rasa teman-teman saya juga yang lain itu pasti merasakan hal yang sama gitu Bu, tapi kan belum ada yang memulai gitu, belum ada yang menggerakkannya gitu Bu. Jadi berniat nih untuk memulai Bu Harmay. Iya Bu, rencananya saya berniat memulai gitu. Kemudian apa nih setelah ini komitmen Ibu dan target Ibu supaya rencana ini bisa terlaksana? Saya tadi Bu ingin mengadakan seminar tadi ya Bu ya dalam waktu dekat, tapi nggak dekat, maksudnya 1 minggu enggak, ini kan juga lagi udah akhir semester ya Bu ya, paling nanti di akhir ujian sekolah kelas 12 gitu Bu, 3 bulan sebelum menjelang tahun ajaran baru gitu. Setelah ujian sekolah nanti dilaksanakan gitu ya, jadi pas ajaran baru kita sudah punya modal gitu Bu untuk modul ajar kita. Selain itu siapa lagi Bu yang akan Ibu libatkan? Kalau bisa ya Bu ya, karena kita ini bermuaranya nanti ke Cabdin, ke dinas pendidikan itu tetap kami ajak kerjasama dan tidak ketinggalan kepala sekolah Bu. Kepala sekolah gitu. Oke. Bu Harmay artinya sudah punya rencana, sudah punya target gitu kan. Insya Allah sudah bertanggung jawab ya dengan nanti dengan rencananya. Nah Bu Harmay, kira-kira nih dari yang udah kita obrolin nih, apa yang bisa Bu Harmay sampaikan, apa yang bisa Bu Harmay simpulkan, kemudian gimana perasaan Bu Harmay? Ya, saya merasa agak sedikit lega ya Bu ya, lumayan lega lah gitu, karena tadi saya juga nggak ada kepikiran gitu kayak menghubungi siapa gitu orang-orang yang terlibat dari pertanyaan Ibu tadi. Oh ya, saya baru kepikiran ke dinas pendidikan gitu, alurnya ke situ gitu. Jadi melebarnya ke sana gitu. Tadinya hanya berpikiran sebatas MGMP saja. Jadi saya menemukan solusinya di sini. Jadi udah dapet ya kesimpulannya. Bu Harmay, saya nggak punya waktu banyak hari ini, mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa
kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan rencana-rencana baik kita bisa terlaksana dengan baik, dan pelajaran bahasa Arab ini nanti setelah ini bisa punya sumber-sumber belajar yang baik dari apa yang sudah Ibu Hamai cetuskan. Iya Bu, oh ya Bu. Sedikit lagi Bu ya, padahal untuk MGMP nasionalnya itu sudah terbentuk loh Bu, gitu. Tapi untuk jalur ke kementeriannya belum. Nah, berarti ini mudah-mudahan jadi rencana awal ya untuk membuka jalan ke sana, Bu Harmai. Iya. Terima kasih Bu Harmai. Sama-sama Bu, saya Terima kasih juga, Bu. untuk diskusinya hari ini. Iya. Saya juga dapat ilmu baru. Iya Bu. Saya juga terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya. Bu Harmai, saya pamit. Iya Bu, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Ellen. Iya, tadi saya sudah mengobservasi nih proses yang coaching yang Ibu lakukan sama Ibu Harmi tadi. Iya, Oke. alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutup nih ada sedikit nih pertanyaan pasca observasi ini. Oke. Bagaimana nih Ibu menilai kompetensi yang muncul nih dari proses coaching yang Ibu lakukan? Alhamdulillah Bu Ellen, dari coaching kali ini saya menilai kompetensi yang sudah saya lakukan sudah cukup baik. Saya sudah melakukan mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke. Nah, pada saat melakukan coaching tadi nih terkait indikator yang ketercapaian yang Ibu inginkan tadi itu, apakah sudah memenuhi Bu sesuai keinginan Ibu? Alhamdulillah, kunci saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian bahkan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kunci itu sendiri. Oke. Nah, di sini Bu, saya dalam melakukan observasi tadi, saya memiliki sedikit catatan Ibu. Iya, Di sini ya, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi. Nah, di sini Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan kunci Ibu, itu sudah sangat baik Bu. Ya, di sini saya perhatikan Ibu sudah menggunakan alur cerita dengan baik, Ibu sudah mendengarkan aktif Bu ya, sudah kesadaran penuh juga Ibu. Terus Ibu juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memunculkan potensi yang ada pada diri coach Ibu tadi ya Bu. Terus juga Ibu juga tadi saya lihat juga tuh seperti mitra Bu sama coachnya tadi, muncul prinsip coachingnya Bu. Jadi bukan mitra, terus Ibu juga tadi memunculkan potensi juga. Terus Ibu juga tadi itu proses kreatif juga ya sama coach Ibu, akhirnya dia menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Oke, sekarang kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan nantinya berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang saya kembangkan setelah ini, kalau tadi kan saya pengen mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lebih ingin sekarang, saya juga dari coaching kali ini saya juga pengen mengembangkan lebih jauh lagi tentang mendengarkan aktif Bu Ellen. Ya, mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Selain tadi pertanyaan-pertanyaan Iya, yang berbobot tadi. selain itu saya pengen juga mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan aktif. Ya, mudah-mudahan nanti ketiga kompetensi bisa muncul Bu ya. Iya. Ya, jadi proses coachingnya berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama, Ya, Bu Ella. Terima kasih dalam waktunya juga. Iya. Terima kasih sudah melakukan proses pasca observasi ini. Saya juga terima kasih. Nantinya lebih baik lagi ya. Amin. Assalamualaikum Bu Harmai. Salam Bu Nurul. Apa kabar Bu Harmai? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, makin hari makin cantik Bu Harmai Iya, Bu, ya. alhamdulillah. Bu Harmai, Iya Bu. katanya mau kucing ya. Iya Bu, saya insya Allah kucing hari ini dengan Ibu Ellen. Bu Harmai, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian, kemudian juga kompetensi apa yang harus dicapai, bagaimana penggunaan nanti pelaksanaan alur tirta, kemudian kompetensi baik mulai dari kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Harmai.
Boleh ya? Boleh Bu, boleh Oke. banget. Yang pertama, Bu Harmay, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Harmay kembangkan lagi pada kucing kali ini? 3 kompetensi Bu, kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Kalau kompetensi spesifiknya yang mana Bu Harmay? Mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan bobot Bu, dua itu iya. ya. Dua kompetensi itu ya. Iya. Kemudian Bu Harmay, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Bu Harmay capai setelah kucing ini? Iya. Indikatornya Bu, tentunya saya ingin coach saya bisa menemukan masalah dari bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapi gitu. Gitu ya. Baik Bu Harmay, terima kasih untuk hari ini. Jadi hari ini kucingnya akan saya amati. Silakan untuk melakukan kucingnya dengan kucing hari ini. Iya, oke Bu. Terima kasih Bu Harmay, silakan. Ya, baik. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Harmay. Gimana hari ini kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ellen tadi katanya cari saya ya Bu ya? Iya Bu, tadi saya tanya sama teman, sama Ibu Lisa, katanya Ibu masih ngajar Bu. Iya, saya hari ini full Bu. Oh, Iya, kebetulan hari ini pas istirahat ya, makanya saya tanya Ibu. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya, gini Bu, saya itu mengalami kesulitan Bu dalam melakukan proses penilaian, apalagi dengan kelas yang banyak, jumlah 12 kelas, saya itu kesulitan dalam mengoreksi dan sebagainya. Oh, gitu. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti setelah kita bicara sharing ini kita menemukan solusinya ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira ini, masalahnya seperti apa Bu? Iya, begini Bu, dengan 12 kelas yang saya ajar, 12 kelas dikali 36, hampir 36 siswa. Jadi kalau misalnya mau manual Bu, mau pakai ujian pakai kertas atau latihan pakai buku, saya itu agak kesulitan Bu. Jadi buku di atas meja saya itu bertumpuk Bu, terus kertas-kertas, aduh saya kelelahan seperti itu. Belum lagi tugas-tugas CGP gitu, yang yang kita ikutin. Jadi saya itu agak keteteran Bu. Iya. CGP kata berapa Bu? Angkatan 9. Oh gitu, oke. Oke Bu, jadi masalahnya Ibu kesulitan dalam proses penilaiannya ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Terus dari masalah yang Ibu hadapi itu, kira-kira ada rencana apa Bu Ibu untuk mengatasi masalah itu Bu? Iya, saya itu berencana mau berkoordinasi Bu sama kawan rekan guru yang mengerti apa aplikasi-aplikasi penilaian yang ada sekarang ini. Jadi saya itu hanya terbatas hanya terbatas Google Form aja. Terus atau saya ingin belajar lagi yang lebih yang proses penilaian langsung ada analisisnya, terus ada ketercapaian butir soalnya dan sebagainya. Saya rencananya mau berkoordinasi sama guru TIK Bu. TIK kan mungkin dia lebih mengerti apa saja aplikasi-aplikasi penilaian yang saat ini berkembang, terus yang baik yang bagus istilahnya Bu. Iya Bu. Berarti Ibu itu menginginkan penilaian itu yang kekinian ya Bu ya, yang istilah itu memudahkan saya ya, Bu, memudahkan dalam Bu. kerjaan sebagai guru. Iya, betul sekali Bu. Paling tadi melibatkan guru TIK ya Bu ya. Oke. Atau teman-teman lain. Ya, mungkin saya selain tanya, itu Bu. mungkin operator sekolah juga ya Bu ya. Atau teman-teman lain yang mungkin yang mengerti mungkin atau Oke. ada penilaian terbaru sekarang ini yang lebih canggih lagi, yang bisa istilahnya mengunci apabila anak-anak itu, saya itu takut Bu kalau misalnya pakai berbagai aplikasi, anak bisa membuka pakai handphone, anak itu membuka jawaban di Google dan sebagainya. Jadi saya ini ingin belajar aplikasi penilaian yang anak itu nggak bisa buka kemana-mana seperti itu, satu layar aja di soal. Oke. Bagus ya Bu ya, bagus sekali rencana Ibu gitu. Dengan melakukan semacam kolaborasi lah ya dengan guru TIK dan biar memudahkan Ibu tadi. Selain guru TIK siapa kira-kira Bu yang bisa diajak itu, yang mungkin guru mapel ya? Teman sejawat saya yang lebih mumpuni Bu, mengerti atau lebih update. Iya. Ada mungkin guru bapak-bapak yang biasa sering update dengan penilaian-penilaian yang kekinian
penilaian saat Oh, ini iya. Bu yang bisa memudahkan saya dalam proses penilaian nanti. Oke Bu, bagus rencananya Bu ya. Terus kira-kira Bu, setelah rencana yang Ibu buat tadi ya, yang Ibu ini tadi, kira-kira kapan Bu? Komitmen Ibu kapan melakukannya gitu? Ya, secepatnya Bu, Iya. dan saya akan belajar mulai dari sekarang untuk mempermudah pekerjaan saya juga. Saya akan saya juga mungkin akan browsing lagi juga atau belajar dari ikut webinar-webinar yang ada, pelatihan-pelatihan yang ada tentang proses penilaian, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini Bu. Iya. Iya. Berarti Ibu sudah punya rencana, dan ibu juga sudah mungkin ada rencana untuk melakukan kapan ya Bu ya? Secepatnya. Oke. Dan secara terus menerus akan mengikuti perkembangan zaman juga Bu. Iya, bagus sekali Bu Ellen ya rencananya Bu Ellen itu. Oke Bu Ellen, kira-kira ada permasalahan lain Bu yang selain proses penilaian yang ingin Ibu sampaikan ke saya Bu? Nggak ada Kita Bu. sharing-sharing? Mungkin hanya itu aja Bu, hanya kesulitan aja saya dalam proses penilaian itu. Jadi mungkin untuk lebih efektif lagi ya dan memudahkan kerja saya juga untuk mengurangi bertumpuknya buku-buku di atas meja juga. Ya Bu, kadang buku-buku itu membuat mood kita jadi ini ya Bu ya. Iya. Jadi aduh, pekerjaan tuh seolah-olah banyak udah menumpuk Iya, ya. Oke. Baik Bu, semoga nanti rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi nanti untuk di semester depan Ibu sudah bisa melaksanakannya sudah dengan cepat gitu ya. Buat tidak lagi salah satunya buku-buku yang menumpuk tadi Bu ya, gitu. Baik Bu, saya juga sudah mau masuk kelas sekarang Bu ya. Semoga dari refleksi ini Ibu kira-kira gimana rasanya Bu? Ya, saya tuh sangat senang sekali Bu. Jadi setelah saya berbincang sama Ibu, saya akhirnya muncul solusi dalam diri saya. Saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada tentang penilaian. Terus saya akan berkolaborasi dengan guru-guru atau teman-teman yang lebih mengerti proses pembelajaran penilaian yang terbaru yang memudahkan kita dalam melakukan proses penilaian. Terus juga saya juga mungkin akan lebih lebih mengurangi lah Bu tumpukan buku-buku atau kertas-kertas yang lewat kertas ya, istilahnya tuh meminimalisir kertas-kertas ya Bu ya, dan istilahnya tuh juga mengurangi dampak sampah mungkin kan mau dibagikan dan anak juga entah kemana-mana kertasnya nanti. Iya, benar sekali Bu. Seperti itu Bu. Oke Bu, semoga nanti rencananya berjalan lancar ya Bu ya, dan Ibu bisa berkolaborasi dengan tim IT sekolah Ibu ya Bu ya. Saya rasa sekian ya Bu Helen ya. Semoga nanti sukses rencananya dan bisa menemukan penilaian-penilaian yang kekinian tadi. Terima kasih Bu. Ya Bu Helen, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Harmai. Waalaikumsalam Ibu. Bahagia sekali wajahnya. Iya Bu. Oh, maaf. Sudah melakukan kucing Bu ya? Sudah Bu, sudah dengan Bu Helen tadi Bu. Bu Harmai, ini setelah kucing saya kembali akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, sip. Yang pertama Bu Harmai, bagaimana Bu Harmai menilai kompetensi yang sudah muncul dalam diri Bu Harmai setelah kucing tadi? Kalau saya menilai sendiri ya Bu ya, saya sudah melakukan alur tirta Bu ya dengan baik. Kemudian saya juga sudah melakukan kompetensi dalam coaching dan juga prinsip coaching di situ Bu. Gitu. Nah kemudian Bu Harmai, saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kucing yang sudah Bu Harmai lakukan. Jadi menurut pengamatan saya, Bu Harmai sudah melaksanakan kucing dengan baik sekali. Alur tirtanya sudah terlihat, kemudian kompetensi kucingnya sudah muncul, dan prinsip-prinsip coaching juga sudah ada, dan Bu Harmai mampu menggali potensi dalam diri kucing dengan baik. Bu Harmai, itu pandangan saya untuk kucing Bu Harmai hari ini. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu Harmai. Kompetensi apa lagi Bu Harmai yang ingin Bu Harmai kembangkan
setelah melaksanakan kucing hari ini? Kalau misal dikembangkan itu satu ya Bu ya. Iya. Kalau semuanya kan pasti Bu ya, tapi yang paling pengen saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot biar coach saya bisa menyampaikan terus menemukan permasalahannya juga dengan baik. Baik Bu Harmai, terima kasih untuk pengalaman hari ini. Ya, Saya bisa melihat kucing dengan baik. Untuk hari ini, semoga kedepannya kompetensi yang ingin Bu Harmai kembangkan akan terus berkembang, dan pada kucing-kucing selanjutnya akan lebih menggali potensi kucingnya. Bu Harmai, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Bu Nurul, terima kasih atas waktunya Iya. ya Bu ya. Kita berjumpa di lain kesempatan Bu Harmai. Oke. Terima kasih Bu Harmai, saya pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.